Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS, yaitu nama Mulyatim, semester 2 Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Pengembangan Kreativitas, dan diampu oleh Ibu Dewi Asia. Pertanyaannya yaitu sebutkan 5 penghambat kreativitas. Kalau menurut saya pribadi, 5 penghambat kreativitas yaitu diantaranya 1, kita itu minder. Nah, minder dalam artian di sini itu cakupannya luas ya teman-teman. Sebagaimana mestinya, misalnya gini nih, kita itu ada nih event lomba puisi atau kepenulisan atau gitu. Nah, kita itu belum juga mencoba, tapi dari diri kita sendiri itu kayak nggak berpikiran pesimis duluan gitu, kayak nggak yakin bahwa diri kita sendiri tuh bisa loh, kan orang mah coba aja dulu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu males. Nah, rasa males ini juga teman-teman yang membuat diri kita ini itu tidak semangat, menyerah pada keadaan, bahwasanya itu ya udahlah, ngapain kita semangat, toh yang namanya kehidupan juga ya begini-begini aja. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, bahwa yang namanya nasib sama takdir itu berbeda. Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya takdir itu nggak bisa diubah, seperti contohnya itu kematian atau jodoh. Nah, sedangkan nasib ini bisa diubah teman-teman dengan cara ya salah satunya itu kita semangat gitu. Kita itu mau berjuang lebih enggak nih? Kalau misalnya dari kita udah semangat, udah bertekad kan mau berjuang lebih, ya istilahnya kita pasti mau gitu berjuang lebih. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu belum adanya partner. Misalnya gini teman-teman, misalnya si A itu mempunyai bakat di puisi. Nah, sedangkan teman-teman di sekelilingnya itu mereka itu pada sukanya musik. Ya nggak nyambung kan musik sama puisi gitu loh, nggak nyambung. Jadi dari si A itu harus bisa membaur, harus bisa berliterasi dengan teman-temannya yang suka puisi. Nah, itu. Sedangkan yang keempat yaitu tidak adanya bimbingan. Jadi dalam kreativitas juga harus ada bimbingan gitu. Misal nih, si A itu suka nulis. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri suka nulis, itu kan kita juga harus butuh bimbingan. Apakah dari kepenulisan kita tidak sesuai dengan kamus KBBI kah? Atau dari cara tata letak penggunaan bahasanya kurang atau gimana gitu. Nah, itu. Sedangkan yang kelima itu kita tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu misalnya nih, si A itu padahal tuh bisa gitu, dia tuh bisa misalnya lomba MTQ, bakat dan minat bidang si A itu di MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada event lomba kayak gitu harusnya ikut. Nah, sedangkan dia enggak, ngapain aku ikut gitu, padahal dia tahu sendirinya itu potensinya itu di musabaqah tilawatil Quran, tapi diri sendiri itu gak mau mencobanya. Nah, itu. Sedangkan pertanyaan berikutnya yaitu sebutkan beberapa cara untuk menjadikan pribadi kita kreatif. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, untuk menjadikan kita kreatif, yaitu salah satunya dengan kita membaur, kita berliterasi, dan kita itu banyak relasi gitu. Nah, kalau misalnya kita misal nih, saya pribadi dari mahasiswi semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Bahwasanya itu saya itu tidak hanya bergabung membaur dengan kampus Universitas Nahdlatul Ulama, tapi saya juga harus punya teman atau kakak kelas yang di universitas lain. Bahwasanya misal nih saya pribadi gitu ya, misal nggak ngerti di mata kuliah ini, saya itu bisa nanya ke kakak kelas atau yang beda dari universitas. Nah, terus kalau misalnya kita banyak literasi, banyak relasi, itu kan kita juga menambah wawasan, menambah pengetahuan. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti. Nah, gitu. Terus juga yaitu salah satunya
Kreatif itu contohnya ini sih, kalau saya pribadi itu kita itu harus memperbanyak kegiatan. Jadi kita itu kalau di rumah tuh nggak hanya diem apa ya, rebahan mainan HP. Nah itu jangan, teman-teman jangan dibiasakan dan jangan sering-sering kayak gitu. Bahwasanya itu kalau misalnya kita nyaman dengan dunia kita sendiri, ya kita juga akan lupa. Ingat ya, namanya manusia ya, setiap individu itu mempunyai tujuan cita-cita masing-masing ya, yang mana cita-cita tersebut harus bisa kita capai. Nah salah satu pencapaiannya itu ya dengan kita semangat gitu. Kita itu harus melihat ke depan. Ingat, kalau misalnya kita sekarang rebahan, ingat masa depan kamu itu ditentukan sejak hari ini. Hari ini kita ngapain? Kegiatan kita apa? Kalau misalnya hari ini kita rebahan mainan HP, ya kelak masa depanmu nanti yaitu tidak jauh beda dari masa depanmu yang sekarang gitu. Sedangkan kalau misalnya kita hari ini kita banyak ikut lomba-lomba, berorganisasi, aktif. Nah, jadi itu kan kita menambah relasi, menambah pengetahuan, banyak wawasan ke sana kemari gitu. Nah, itu. Jadi kita juga ya harus semangat. Nah, itu pasti, dan kita juga harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Kalau misalnya kita sekarang rebahan mainan apa, ingat di luar sana banyak sekali orang yang berjuang sepenuh hati, orang yang berjuang semaksimal mungkin untuk mengangkat derajat orang tua dan keluarga. Lantas kalau misalnya kita nyantui rebahan mainan HP, ya wallahu a'lam gitu. Nasib itu ada pada diri kita sendiri. Tinggal kita sendiri maunya gimana, berjuang lebihkah atau males-malesan dan rebahan. Nah, jadi itu teman-teman. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.